Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Eh, Kembali lagi ke mata kuliah Ground Handling, program studi D3 Pariwisata, D3 Perjalanan Wisata Politeknik Negeri Lampung. Pertemuan ini kita akan bahas terkait aircraft. Kalau minggu lalu kita sudah bahas terkait bisnisnya, bagaimana sih bisnis penerbangan dan lain-lain, minggu ini kita akan masuk ke dalam pembahasan terkait pesawat itu sendiri, aircraft. Nah, apa aja? Ada 6 topik yang akan kita bahas. Yang pertama adalah ya secara minimal kita tahu lah bagaimana pesawat itu bisa terbang. Lalu tipe-tipe dari aircraft, lalu bagian-bagian dari aircraft itu apa aja sih? Lalu ada ketinggian jelajah dari suatu penerbangan tuh bagaimana kondisinya nanti. Terus interior dari pesawat komersial. Dan terakhir adalah passenger seat configuration. Jadi konfigurasi tempat duduk penumpang untuk pesawat itu biasanya kan ada kayak semacam penamaan-penamaan khusus untuk eh, tempat-tempat duduknya yang ada di pesawat. Oke, langsung saja. Pertanyaan pertama adalah bagaimana sih pesawat itu bisa terbang? Sebenarnya secara prinsip dasar ada 4 aspek yang mempengaruhi untuk pesawat itu bisa terbang, bisa bermanuver di udara, belok ke kanan, belok ke kiri, turun, naik, dan sebagainya. Itu yang pertama adalah gravitasi, daya tarik bumi. Jadi yang menarik pesawat buat ke bawah. Lalu ada lift atau daya angkat yang diciptakan oleh pesawat itu sendiri lewat mesin, sayap, dan konfigurasi bentuk pesawatnya itu sendiri. Lalu daya dorong ke depan atau thrust, dan daya tarik ke belakang atau drag. Nah, empat elemen ini yang bisa membuat pesawat itu eh, bergerak. Jadi kalau ada salah satu aspek yang lebih besar nilainya daripada aspek yang lain, dia membuat pesawat bergerak sesuai besarnya perbedaan gaya tadi. Secara garis besar seperti ini. Lalu tipe-tipe pesawat itu ada apa aja sih? Gitu. Nah, untuk tipe pesawat sebenarnya dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah tipe pesawat berdasarkan mesinnya, lalu yang kedua tipe pesawat berdasarkan fungsinya. Untuk tipe pesawat berdasarkan mesin, itu ada dua jenis. Yang pertama adalah tipe pesawat dengan gasoline engine. Lalu yang kedua ada pesawat dengan jet engine, yaitu jet engine juga ada tiga jenis. Yang pertama adalah turbojet, lalu yang kedua adalah turbofan atau fan jet, yang terakhir adalah turboprop atau turbopropeller. Nah, untuk pesawat gasoline engine, ini adalah jenis-jenis pesawat dengan berbadan kecil, dan penggunaan mesinnya adalah mesin menggunakan bahan bakar minyak. Dan kecenderungannya sih ini pesawat-pesawat jenis ini banyak digunakan untuk pesawat-pesawat latih, terus pesawat pribadi, terus untuk pesawat-pesawat olahraga atau sport plane, dan beberapa juga jadi pesawat komersial tapi di area-area terpencil yang tidak bisa didarati oleh pesawat-pesawat berbadan besar. Ini pesawat jenis gasoline engine. Lalu untuk pesawat jenis jet engine, ada tiga jenis tadi seperti disampaikan. Yang pertama adalah turbojet. Ini jenis pesawat dengan mesin penggeraknya itu dengan turbojet. Lalu yang kedua adalah turbofan. Jadi kayak semacam kombinasi baling-baling yang ada di dalam mesin turbo, sehingga bisa membuat daya dorong pesawat jauh lebih besar. Nah, ini juga paling banyak digunakan untuk pesawat komersial yang berbadan besar atau yang berbadan medium. Lalu yang terakhir adalah pesawat propeller atau turboprop. Nah, propeller sendiri adalah baling-baling. Jadi ini biasanya atau di sini banyak disebut juga pesawat ATR, jenis ATR. Nah, pesawat jenis ini kebanyakan juga dipakai untuk daerah-daerah yang
belum memiliki bandar udara dengan landasan yang cukup besar untuk pesawat-pesawat berbadan besar. Jadi dia bisa dibilang sebagai pesawat perintis. Itu tadi kalau tadi melihat berdasarkan mesinnya, lalu kita lihat berdasarkan fungsinya. Ada 4 jenis fungsi dari pesawat, yaitu pesawat ringan, pesawat militer, pesawat angkut khusus, dan terakhir adalah pesawat angkut komersial. Seperti tadi yang dijelaskan, untuk jenis pesawat angkut ringan ini rata-rata pesawat dengan jenis gasoline engine atau berbahan bakar minyak. Nah, untuk keperluannya pesawat latih, misalnya TNI Angkatan Udara itu menggunakan pesawat jenis ini untuk melatih tentaranya yang eh, awal-awal masuk di sekolah akademi, apa namanya, sekolah akademi TNI AU. Lalu digunakan juga untuk pesawat olahraga dan pesawat pribadi juga. Lalu pesawat militer jelas fungsinya adalah untuk keamanan negara, pesawat tempur, pesawat angkut militer seperti Hercules, dan sebagainya. Nah, lalu untuk pesawat angkut khusus itu apa sih? Nah, kita mungkin tahu saat ada berbagai macam kebakaran lahan gambut di Kalimantan, itu salah satu cara pemadaman apinya menggunakan salah satu pesawat jenis ini, pesawat angkut khusus. Dia pesawat amfibi yang bisa menampung air cukup banyak sehingga dan bisa dibawa dengan cepat dari pusat air itu diambil sampai ke daerah terjadi kebakaran. Itu salah satunya. Lalu misalnya pesawat penyemprot hama untuk bidang pertanian, itu juga pesawat angkut khusus. Itu contoh dari jenis pesawat angkut khusus. Dan yang terakhir yang terakhir adalah pesawat angkut komersial. Nah, untuk pesawat angkut komersial itu dibedakan menjadi dua juga. Yang pertama adalah passenger aircraft atau yang mengangkut penumpang untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, atau cargo aircraft. Nah, cargo aircraft ini khusus untuk pesawat-pesawat yang digunakan untuk hanya untuk kargo atau pemindahan barang. Jadi ya ini dipisahkan. Untuk pesawat komersil sendiri dipisahkan menjadi dua jenis, tergantung fungsinya. Lalu kita akan masuk ke pembahasan ketiga terkait bagian-bagian dari pesawat itu sendiri. Ada apa aja sih di dalam pesawat? Ini sebuah pesawat yang mungkin cukup detail pembagiannya. Sebenarnya ada lima pembagian utama dari satu pesawat. Yang pertama adalah fuselage atau badan pesawat yang bentuknya lonjong itu. Itu yang pertama. Lalu ada wing atau sayap yang menjadi bagian sangat penting buat pesawat itu bisa terbang juga. Dan ketiga adalah tail atau ekor. Ekor itu terdiri dari rudder dan tailplane, juga fin. Jadi lebih cenderung bagaimana untuk menjaga keseimbangan pesawat, terus kontrol pesawat bisa bermanuver di udara, itu di bagian ini, tail. Lalu ada landing gear. Landing gear ini adalah ban, rem, dan sebagainya yang digunakan untuk pesawat itu landing di bandara atau saat pesawat mau take off, dia jadi penggerak di darat. Dan yang terutama juga adalah, yang terakhir adalah engine atau mesin pesawat, yang tadi dibagi menjadi dua jenis yang tergantung terkait bahan bakar dan jenis dari mesin itu sendiri. Yang ada turbo propeller, turbo fan, dan jet. Itu adalah bagian-bagian dari pesawat. Lalu kita masuk ke pembahasan terkait ketinggian jelajah satu pesawat itu bagaimana sih sebenarnya? Apakah pesawat bisa terbang bebas di ketinggian berapapun atau bagaimana? Nah, sebenarnya ada 5 aspek utama yang menentukan harus di ketinggian mana sih pesawat ini terbang. Dan apakah dia harus terbang lebih tinggi atau lebih rendah dan lain sebagainya. Yang pertama adalah tipe pesawat itu sendiri. Apakah pesawat itu berbadan lebar atau pesawat itu berbadan kecil. Itu bergantung juga terkait dengan tekanan udara yang ada di udara. Jadi ada pembagiannya. Lalu kondisi cuaca sangat-sangat mempengaruhi tingkat ketinggian pesawat terbang. Lalu air traffic, lalu lintas di udara, semakin padat maka semakin beragam tingkat ketinggian yang digunakan. Terus wilayah penerbangan. Yang terakhir adalah jarak dari penerbangan itu sendiri. Berarti mungkin seperti long haul atau penerbangan jarak jauh.
Misalnya dari Jakarta mau ke London, dan itu penerbangan langsung, itu adalah penerbangan long haul atau jarak jauh yang kemungkinan besar jelajahnya adalah di antara 30.000 sampai 45.000 kaki di atas permukaan laut. Nah, untuk pesawat-pesawat dengan ukuran sedang atau medium range, biasanya ketinggian jelajahnya itu lebih rendah dari yang pesawat-pesawat berbadan besar atau pesawat yang digunakan untuk long haul, penerbangan-penerbangan jarak jauh. Itu di antara sekitar 30.000 sampai 35.000 kaki. Jadi tergantung jarak tempuh dan badan pesawat. Nah, kita akan masuk terhadap pembahasan bagaimana sih layout atau interior dari pesawat komersial. Secara garis besar, pesawat komersial itu terbagi menjadi bentuknya seperti ini, seperti yang ada di gambar. Jadi, kalau kita bayangkan untuk pesawat komersial terbang, itu tidak hanya mengangkut penumpang biasanya, tapi ada slot yang di bawah, yang cargo slot itu, untuk bagasi-bagasi penumpang, atau ada kelebihan permindahan kargo dari satu kota ke tempat kota lain, itu bisa digunakan. Terus ya ada di bagian depan ada flight deck yang digunakan untuk pilot dan kopilot serta flight engineer. Lalu ada cabin. Cabin adalah tempat penumpang buat duduk di dalam pesawat. Dan biasanya cabin ini juga terbagi menjadi beberapa kelas tergantung dari sisi pelayanannya. Ada yang membagi, dan ini pun berbeda antar tiap-tiap maskapai penerbangan. Ada yang membagi kelasnya menjadi dua kelas, misalnya ada first class dan economic class, atau business class dengan economic class, atau ada penerbangan yang bagi juga menjadi tiga seperti di sini, first class, business class, dan economic class. Ini skema lebih jelasnya. Jadi, gambaran pembagian kelas pesawat yang tergantung dengan fasilitas yang ditawarkan kepada penumpang. Jadi ada kelas utama, lalu ada business class, dan economic class. Dan ini pun, seperti yang saya bilang tadi, tiap maskapai punya standar yang berbeda juga. Ada yang menggunakan pembagiannya hanya dua kelas, ada yang dibagi menjadi tiga kelas seperti ini. Ini tergantung dari masing-masing maskapai. Oke, yang terakhir, kita masuk dalam pembahasan terkait konfigurasi dari tempat duduk penumpang di pesawat. Karena mungkin kalau teman-teman sering dengar tempat duduknya mau di mana, di aisle, atau di window seat, atau di emergency exit, atau di first row, dan lain-lain. Jadi, di dalam pesawat itu ada 5 jenis. 5 jenis posisi tempat duduk, konfigurasi tempat duduk, untuk kita bisa memilih tempat duduknya. Yang pertama adalah window seat, atau bisa dilihat di sebelah kiri bawah. Window seat itu adalah tempat duduk yang bersebelahan dengan jendela. Jadi yang paling dekat dengan jendela, yang bisa melihat keluar pesawat. Lalu yang kedua adalah aisle seat. Aisle seat adalah posisi duduk yang ada di tengah gang. Gang itu maksudnya jalan gangway. Gangway itu jalan penumpang untuk di dalam kabin pesawat. Nah, posisi aisle seat ada di sebelah jalan, sebelah jalur jalan. Nah, lalu posisi tempat duduk yang ada di antara window seat dan aisle seat itu adalah the middle seat. Jadi posisi yang ada di tengah-tengah. Dan yang keempat ada first row, jadi posisi tempat duduk yang ada di baris paling depan. Jadi kalau biasanya sih posisi tempat duduk ini punya kelebihan apabila ingin keluar dari pesawat, turun dari pesawat setelah pesawat mendarat, tempat duduk ini dapat jatah paling depan, jatah paling cepat buat bisa keluar dari pesawat. Lalu yang terakhir adalah emergency exit. Emergency exit itu adalah posisi tempat duduk yang posisinya ada di sebelah jendela darurat atau pintu darurat dari satu pesawat. Ini dan yang duduk di sini biasanya tidak sembarang orang bisa. Misalnya anak kecil itu tidak boleh, atau orang yang sudah sangat tua itu tidak boleh. Jadi orang yang duduk di sini adalah orang yang punya secara fisik sehat dan secara mental juga dinyatakan sehat. Jadi apabila terjadi kecelakaan, dia yang paling bertanggung jawab terhadap bagaimana membuka dari jendela darurat atau pintu darurat yang ada. Itu kira-kira 5 jenis tempat duduk yang ada di pesawat. Ya, materi kita untuk
kali ini sudah selesai. Itu tentang pesawat terbang. Jadi secara garis besar ada 6 aspek standar yang ada dalam pesawat itu sendiri. Kira-kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.